perkenalkan nama saya Nurhaliza, mahasiswi aktif di STIMA Putra Riau dengan program studi S1 Manajemen. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang e-commerce dengan dosen pengampu Bapak Nusyirwan Eskom MM. Jadi, e-commerce ialah seluruh proses perdagangan mulai dari proses pemesanan produk, pertukaran data, hingga transfer dana dilakukan secara elektronik. Yang kedua, mengapa sih e-commerce itu penting? Nah, e-commerce menjadi platform untuk transaksi jual beli yang kini dimana semakin banyak dimanfaatkan oleh pemilik bisnis online. Tak hanya itu, e-commerce juga membantu usaha kecil menengah atau UMKM untuk membuat lompatan bisnis jauh lebih besar. Berikut beberapa pentingnya e-commerce. Yang pertama yaitu sebagai branding produk, yang kedua memudahkan konsumen untuk membeli produk, yang ketiga mengurangi biaya promosi. Selanjutnya yaitu e-commerce di Indonesia. Apa saja sih e-commerce yang ada di Indonesia? Nah, yang pertama yaitu ada Bukalapak, yang kedua ada Lazada, yang ketiga ada Shopee, keempat ada Blibli, yang kelima yaitu JD.ID dan banyak lagi. Nah, di atas adalah top 10 e-commerce di Indonesia dan grafiknya. Selanjutnya, pengaruh apa saja sih yang dibawa oleh e-commerce? Nah, yang pertama yaitu pelanggan yang semakin bertambah, yang kedua yaitu toko yang semakin berkembang, yang ketiga yaitu cakupan pemasaran yang luas tanpa dibatasi geografis. Nah, yang keempat adalah lebih fokus untuk menghadapi persaingan dengan meningkatkan kualitas pelayanan serta kualitas produk yang akan dijual. Yang kelima yaitu berpindahnya transaksi dari offline menjadi online, di mana dulunya banyak kalangan masyarakat berbelanja ke mall, ke pusat perbelanjaan yang lain. Nah, sekarang masyarakat lebih mempercayai belanja menggunakan dengan e-commerce, contohnya Shopee. Untuk pakaian lebaran saja, kadang masyarakat Indonesia itu lebih memilih menggunakan Shopee daripada berbelanja berdesak-desakan di pusat perbelanjaan. Namun ternyata terdapat pengaruh e-commerce yang dibawa dari fenomena yang ada di Indonesia, membuat banyak kemudahan bagi konsumen untuk membeli kebutuhannya. Fenomena ini juga membawa banyak keuntungan bagi sektor perekonomian yang ada di Indonesia. Namun sayangnya persaingan antar satu e-commerce dengan e-commerce yang lainnya sangatlah ketat. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya e-commerce baru yang baru muncul. Batasan dan kegiatan ekonomi. Secara teknis belum adanya standarisasi keamanan transaksi. Yang kedua, kurangnya bandwidth untuk koneksi, kecepatan maksimum transfer data melintasi jalur tertentu. 3. Mahalnya biaya akses. Yang keempat yaitu infrastruktur dan kompatibilitas perangkat tool pengembangan e-commerce. Selanjutnya non teknis yaitu persepsi bahwa e-commerce itu tidak aman. Selanjutnya legal issues yang belum pasti atau ketidakjelasan hukum. Yang terakhir yaitu pengetahuan tentang mekanisme e-commerce berpengaruh kepada operasional. Poin berikutnya yaitu keuntungan e-commerce. Yang pertama bagi konsumen adalah kenyamanan dan kemudahan berbelanja, home shopping and delivery, transaksi 24 jam per 7 hari, mendapatkan informasi lebih lengkap, cepat dan mudah dari provider berbeda tanpa perpindahan tempat, harga yang relatif murah dan pilihan yang relatif banyak. Selanjutnya bagi pengelola bisnis atau manajemen. Yang pertama, meningkatkan kecepatan dan efisiensi. Yang kedua yaitu pengurangan sejumlah biaya secara efektif atau cost efektif. Yang ketiga, tool yang bagus untuk membangun relasi dengan customer. Yang keempat,
bisa memberikan tawaran dan program lebih banyak dan fleksibel. Yang terakhir, menjangkau pelanggan lebih besar. Selanjutnya yaitu bagi sosial masyarakat. Yang pertama, secara individu bisa bekerja dari rumah dan mengurangi kemacetan. Yang kedua, mendapatkan akses lebih besar. Yang ketiga, masyarakat yang kurang mampu mendapatkan manfaat seperti harga semakin murah dan beragam. Yang keempat, sebagai mesin kewirausahaan. Yang kelima yaitu bisa memulai bisnis secara mudah, misalnya toko virtual dan mall. Berikut resiko e-commerce. Yang pertama bagi konsumen atau pembeli yaitu kerugian finansial. Yang kedua, rugi waktu karena proses pembelian online. Yang ketiga, kemungkinan produk atau layanan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Keempat, merasa tidak nyaman secara psikologis. Yang kelima, risiko privasi dan banyak risiko lainnya. Berikut cara mengelola risiko e-commerce. Yang pertama, tantangan e-commerce adalah kepercayaan. Tingkat kepercayaan konsumen dalam membeli barang secara online masih harus ditingkatkan karena tidak adanya bertemu antara penjual dan pembeli. Kepercayaan menjadi salah satu faktor paling dominan ketika responden membangun tentang apa yang bisa ditingkatkan dari layanan e-commerce. Pengaruh komunikasi secara terus-menerus mengenai brand produk dapat meningkatkan kepercayaan konsumen mengenai produk tersebut. Yang kedua, karyawan yang mempunyai skill. Yang ketiga yaitu teknologi. Dengan berkembangnya teknologi e-commerce, konsumen dapat lebih mudah untuk membeli barang yang diinginkan tanpa keluar rumah dan juga membeli barang-barang yang berada di dalam atau di luar negeri dengan sangat mudah. Sekian penjelasan dari saya. Maafkan apabila penjelasan saya kurang jelas. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Thanks for watching.